Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Mbah Gol Official. Apa kabar kalian semua para subscriberku dimanapun kalian berada, dan seluruh pemirsa di seluruh Nusantara ini. Baik untuk pemirsa yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri, yang utama ada di negara Hongkong, Vietnam, Jepang, Singapura, juga Malaysia. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Di kesempatan malam hari ini saya akan mencoba mereview tempat dari yang Bedagrawang, Desa Talok, Kecamatan Turen, dan letaknya ada di atas gunung dan kurang lebih ketinggian dari 1000 meter. Saya akan mencoba mereview dan membuka misteri apa yang ada di Desa Talok dan misteri apa yang ada di makam Bedagrawang sini. Dan saya juga belum tahu namanya. Tapi menurut narasumber yang saat ini bahwa di sini makam dari Mbah Mulud. Oke, ikuti perjalanan saya terus. Ini perjalanan saya untuk menuju makam Mbah Mulud. Kita harus melewati jalan ini. Dan ternyata untuk menuju makam Mbah Mulud itu kita melewati pemakaman umum. Dan itu cahaya lampu itu adalah kota Turen. Tepat samping kanan kiri saya itu adalah makam umum. Kita harus melewati di pertengahan makam, pemirsa. Ini adalah makam umum. Dan ini ada sebuah, nggak tahu apa ini, ada gambarnya macan putih. Itu kayaknya makam pemakaman, tapi makam di dalamnya itu kayaknya. Dan ini adalah sahabat-sahabat saya yang selalu ikut kami bertiga setiap kita membuat konten. Kalau pas beliaunya bisa, dan kita harus bawa sepeda motornya taruh di atas tengah pemakaman umum. Jadi ini pemakaman umum. Dan kita harus memutar sepeda. Kita harus pelan-pelan karena jalannya kecil. Memang jalannya agak sulit. Bukan agak lagi karena jalannya naik. Kita harus ekstra hati-hati. Jalannya kayak gini, kita harus ekstra hati-hati. Tepat samping kanan kiri saya itu adalah pemakaman umum. Ini. Kita harus hati-hati. Oke, pemirsa, ikuti perjalanan terus. Oke. Dan saat ini saya sudah berada di ketinggian dari 1000 meter. Dengan perjalanan yang susah payah, saya sudah melewati. Tadi di sana saya melewati makam, dari makam TPU, yaitu tempat pemakaman umum. Dan saya sekarang sudah berada di atas ketinggian 1000 meter. Tepat di sini saya ada sebuah makam, dan itu makam Cina, cuma satu orang, satu makam. Tapi kita akan mencoba melihat dulu. Entah ada berapa, tapi kelihatannya cuma satu. Baik pemirsa, makam ini adalah makam Cina. Tapi makam ini cuma ada satu makam di sini. Tapi sudah berdekatan dengan makam dari Mbah Mulud Bedagrawang yang ada di Desa Talok, Kecamatan Turen ini. Dan makam ini
lebar dari makam ini kurang lebih dari 5 meter persegi, dan bentuknya makam ini bulat. Dan biasanya makam bulat seperti ini adalah pemakaman dari warga Tionghoa yang menganut dengan aliran Konghucu. Biasanya kalau kotak biasa itu bukan penganut Konghucu, tapi ini dilihat dari makamnya penganut Konghucu karena makamnya bulat. Dan makam ini tepat berada di ketinggian 1000 meter di atas gunung. Dari relief-relief dari tembok makam ini pun sudah kelihatan makam ini sangat lama sekali, dan makam ini rupanya jarang terawat. Dan tepat di samping makam ini ada sebuah pohon, dan ini namanya pohon muris. Dan misteri yang ada di atas gunung ini adalah ada 2 makam dari yang Bedak Rawang namanya Mbah Mulut ini, dan makam dari Cina, warga Tionghoa ini. Oke, kita akan melihat menuju ke makamnya Mbah Mulut. Dan pemirsa, kita hampir sampai di makamnya Mbah Mulut, yaitu makam sesepuh yang Bedak Rawang ada di sini. Dan tidak jauh dari belakang saya ini makamnya. Oke, kita akan menuju ke sana. Dan makam Mbah Mulut ini tepat ada di sampingnya ada sebuah tumbuhan, yaitu pohon bambu. Bahkan ini yang dinamakan barongan bambu atau barongan pring. Ini namanya pohon bambu Jawa yang biasanya dibuat untuk kerajinan-kerajinan. Bahkan akarnya pun di sini biasanya dibuat kerajinan. Dan misteri makam yang ada di Mbah Mulut ini, saya akan mencoba untuk menguak misteri yang ada di makam ini. Makam ini ada satu, lebar makam ini kurang lebih 1 meter persegi. Dan makam ini letaknya ada di ketinggian 1000 meter. Dan makam ini cuma satu, dan nisannya terbungkus dengan kain kafan. Juga terdapat sebuah payung seperti makam-makam kuno zaman dahulu. Tepat ada di samping makam adalah tumbuhan pohon bambu yang sudah rimbun sekali. Rupanya kamera sudah mulai gerak sendiri. Dan pemirsa, tepat di atas ketinggian ini kita bisa melihat kota Turen. Dari cahaya lampu itu adalah kota Turen. Kemungkinan kalau siang pemandangannya sangat bagus sekali, kita bisa melihat kota Turen itu. Cuma kalau malam kita hanya bisa melihat lampu-lampunya. Sebenarnya tepat di bawah ini, tepat ada di bawah itu sebenarnya makam umum, tempat pemakaman umum. Dan saya akan mencoba mencari pohon yang mengandung misteri yang ada di sini. Yang menurut narasumber yang saya temui, bahwa pohon itu adalah pohon dewa. Dan lebar makam ini kurang lebih dari 4 meter persegi, karena makam ini sudah dikasih seperti rumah ataupun joglo yang terbuat dari gavalun.
dengan tiang besi. Dan pemirsa, ini saya sudah menemukan tempatnya, yaitu pohon yang dikeramatkan di daerah sini. Dan rupanya itu juga ada prasasti. Kita akan turun melihat prasastinya dulu. Dan pohon ini letaknya memang tepat ada di atas, di samping makam Mbah Mulud yang kurang lebih dari 5 meter. Sebenarnya pohon ini belum besar. Ini kayak pohon tumbuhan baru. Namun kenapa di sini tumbuhan ini menjadi misteri buat warga di sini? Kita akan mencoba turun melihat prasasti ini. Dan prasasti inilah yang dinamakan prasasti, pemirsa. Prasasti ini tingginya kurang lebih dari 80 cm. Dan tepat ada di mimbarnya sebuah tulisan, yaitu Hono Coroko. Dan pohon ini namanya pohon taloka. Pohon taloka adalah sebuah pohon dewa dari biji yang ditanam pertama kali di bukit ini oleh Resi Sang Recabuana pada tahun 956 Masehi. Tolaka berasal dari bahasa Jawa kuno, ta, tembung aran, loka, dunia dimensi yang berkaitan dengan khayangan. Jadi tolaka berarti pohon dewata yang menghubungkan bumi dengan khayangan dan sebagai tempat turunnya para dewa. Dan prasasti ini dibuat oleh mahasiswa KKN UM dari tahun 2021. Dan pohonnya hanya masih kecil. Pohon ini sulit untuk besar. Memang pohon ini seperti pohon jati. Yang membedakan pohon tolaka dengan pohon jati tak lain adalah seratnya. Dan serat dari pohon tolaka ini sangat rapi sekali. Jadi seperti ini. Jadi seratnya itu tepung ros. Dan bahkan jumlah seratnya menurut narasumber yang saya temui bisa dihitung dengan 99 seperti jumlah tasbih, 100 dari batangnya. Hampir-hampir mirip dengan pohon jati sebenarnya pohon tolaka ini. Saya sendiri juga baru tahu pohon ini. Dan pemirsa, inilah misteri dari pohon taloka yang pernah ditanam biji ini. Menurut tulisan dari prasasti ini, turunnya biji ini ada di pohon ini sejak tahun 1956 menurut tulisan yang ada di prasasti ini. Jadi nanti jika ada salah dan kata mohon diralat.
mohon dibenarkan karena saya sendiri bukan warga sini, saya belum mengetahui, dan saya malam ini tidak membawa narasumber, cuma hanya saya mereview tempat ini. Dan misteri dari pohon tolaka ini seperti yang saya jelaskan dari awal, cuma sekedar yang membedakan antara pohon tolaka ini dengan pohon jati ini adalah seratnya. Kalau pohon jati itu biasanya agak kasar, cuma ini daunnya halus lembut, dan serat-seratnya ini tepung ros, dan besar dari pohon ini cuma kurang lebih dari lengan tangan, dan tingginya kurang lebih dari 4 meter. Oke, kita akan kembali lagi ke makamnya Mbah Mulud. Memang jalannya agak sulit, mudah-mudahan tidak hujan. Kita akan kembali lagi ke sini. Kita akan mencoba untuk melakukan interaksi dengan makhluk astral yang ada di makam ini. Oke, kita akan nanti mencoba melakukan interaksi dengan cara mematikan lampu dari kamera kita. Oke, baiklah pemirsa, kita akan mencoba melakukan interaksi yang ada di depan makam Mbah Mulud ini. Mudah-mudahan ada makhluk astral yang tertangkap oleh kamera kita. Sengaja saya membawa lilin dan menggunakan lilin karena lilin ini identik dengan kedatangan makhluk astral. Karena lilin ini sangat mistis sekali, alat untuk mendatangkan makhluk astral. Dan makhluk astral tidak harus bisa nampak, karena makhluk astral itu sulit untuk ditampakkan di kamera, dikarenakan makhluk astral sifatnya juga seperti korin, kan sudah bersifat roh. Nanti hanya sekedar kemungkinan besar kalau ada hanya sekelebat ataupun bayangan ataupun cahaya-cahaya. Dan malam ini saya sudah merasakan sesuatu hal, bahkan banyak suara-suara yang asing yang ada di dunia ini. Suara ini sepertinya adanya suara di alam lain. Mudah-mudahan bisa nampak. Bahkan saya sudah merasakan sesuatu hal. Bahkan tadi ada yang memegang di belakang. Saya merasakan di belakang saya ada seorang wanita tua, entah itu siapa. Mudah-mudahan di belakang lilin ini bisa nampak. Oke. Baiklah pemirsa, kita akan kembali lagi ke jalan semula, di mana kita akan menuju ke satu makam Cina tadi. Baiklah pemirsa, itu tadi penelusuran saya di letaknya ada di makamnya Mbah Mulud yang ada di Desa Talo, di Kecamatan Turen. Dan misteri yang ada di makamnya Mbah Mulud, di situ tertanam sebuah pohon taloka yang menurut prasasti tadi ada sebuah tulisan, yaitu taloka itu biji-bijian yang pertama kali tumbuh ada di makam Mbah Mulud ini. Dan pemirsa, sekiranya
penelusuran di malam hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Jika ada salah dan kata dan tokoh nama yang sama, saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada keterangan yang salah, bisa diralat. Ini hanyalah tontonan belakang. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bagol Official di lain hari dan kesempatan yang sama.